Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 materi tentang aglomerasi, dan pada hari ini kami akan memaparkan materi tersebut. Dan mohon perkenalkan kelompok saya, ada Merlinda Langgo sama Yulistiana Mamusung. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang aglomerasi. Terdiri dari 5 bagian. Ada konsep aglomerasi, ada faktor penentu aglomerasi, konsep aglomerasi dalam sektor industri, aglomerasi pertanian sebagai konsep agroindustri, dan terakhir mengenai pengembangan ekonomi kawasan wilayah agropolitan. Nah, materi tentang konsep aglomerasi dan faktor penentu aglomerasi akan dipaparkan oleh Yulistiana Mamusung. Kepada Yulistiana Mamusung dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aglomerasi, di mana konsep aglomerasi itu sendiri sebenarnya terletak pada penempatan potensi ruang dan wilayah, baik desain maupun tata. Konsep aglomerasi sendiri dapat dilakukan pada analisis keruangan dan kewilayahan. Kemudian analisis keruangan itu digunakan untuk memfokuskan ke dalam suatu ruang dan wilayah sebagai lokasi aglomerasi industri atau aglomerasi pertanian. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penentu aglomerasi. Yang pertama yaitu ada skala ekonomi, di mana skala ekonomi pada umumnya berupa biaya yang dikeluarkan setiap unit dari kegiatan produksi suatu industri. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan per kapita, di mana lokasi dengan jumlah penduduk yang banyak dapat mempengaruhi permintaan dan peningkatan penawaran barang konsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu input lokal. Bahan baku, perlengkapan, dan layanan menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menggambarkan biaya input total. Yang keempat yaitu biaya tenaga kerja. Tenaga kerja banyak mempengaruhi proses aglomerasi. Tingkat upahnya dan keterampilan tenaga kerja akan mendorong konsentrasi spasial dari proses aglomerasi. Kemudian yang kelima ada penentuan lokasi industri. Penentuan lokasi ekonomi dan industri dalam sistem aglomerasi dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis, faktor pasar bahan baku, kebijakan politik, biaya angkut, infrastruktur, potensi, dan sumber daya alam. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih atas paparan materinya, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi konsep aglomerasi sektor industri yang akan disampaikan oleh Merlinda Langgo. Kepada Merlin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep aglomerasi sektor industri, di mana aglomerasi industri dapat memunculkan permasalahan persaingan, khususnya daerah konsentrasi industri. Permasalahan yang sering dirasakan diantaranya adalah pertambahan permukiman kumuh, pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan permasalahan sosial. Bentuk kluster berdasarkan perbedaan tipe dari eksternalitas dan perbedaan tipe dari orientasi dan intervensi kebijakan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, industrial district cluster, yang kedua, industrial complex cluster, dan yang ketiga, social network cluster. Materi yang kedua yaitu tentang aglomerasi pertanian sebagai konsep agroindustri, di mana konsep aglomerasi pertanian dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani di suatu daerah. Proses aglomerasi yang digunakan khususnya adalah agroindustri pertanian. Kegiatan agroindustri dapat meningkatkan pendapatan petani secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, penggunaan agroindustri dalam pengembangan wilayah khusus daerah pertanian sesungguhnya memiliki banyak manfaat.
Bentuk manfaat yang dirasakan diantaranya adalah peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, perubahan ekonomi pertanian. Namun manfaat tersebut belum dipahami oleh semua masyarakat petani secara komprehensif. Itulah paparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materinya yang telah dipaparkan oleh Merlinda Langgo. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir tentang pengembangan ekonomi kawasan wilayah agropolitan. Nah, bahwa kita ketahui bersama dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi perlu disusun pengembangan kawasan agropolitan yang akan menjadi acuan penyusun program pembangunan. Nah, adapun muatan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu penetapan pusat agropolitan, kemudian penetapan unit-unit kawasan pengembangan, kemudian penempatan sektor unggulan, dukungan sistem infrastruktur, dan dukungan sistem kelembagaan. Nah, semua itu harus ada dalam pembangunan untuk menuju wilayah kawasan wilayah agropolitan. Nah, itulah paparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.